Hasan dikurung. Kenapa sekarang Habib dikurung? Jangan ini. Lanjut. Biar saya makin semangat. Yang kompak dong. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Mikrofon kedua. Saya mau tanya, jawab yang kompak dulu dong, karena setelah ini episodenya lebih seru. Saya gak akan bahas tentang apa yang sering dibahas orang tentang Islam Merah. Tapi malam ini saya pastikan bahasan saya tidak akan pernah dibahas oleh siapapun, karena ini saya ambil dari buku yang sedang saya tulis. Buku itu akan mengupas secara tuntas, akan mengupas setajam silet. Pesan apa di balik Isra? Pesan Mi'raj, pesan tersirat apa di balik Mi'raj? Kalau saya kupas dari Isra sampai Mi'raj 1 bulan gak selesai. Tapi malam ini saya mau kupas tentang pesan tersirat di balik Mi'raj. Itu pun hanya sedikit saja. Kalau saya sampaikan semua, alamat nanti gak beli buku saya. Mak-mak kan cuma duduk saja. Ibarat mobil-mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke saya. Ada ilmu yang ingin saya hadiahkan malam ini. Orang Arab bilang undur ilayya, orang Barat bilang look at me. Kalau orang kampung sini bahasa daerahnya apa? Lihat ke saya. Apa bahasa? Tinggalin dia. Meninggal. Mukulin saya mati ya? Apa? Meninggal ke abdi. Susah aman. Ini sebenarnya planet apa sih? Kita coba meninggal ke abdi. Betul. Meninggal ke abdi. Ada ilmu yang akan saya titipkan. Lihat ke depan, rugi. Meninggal ke abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Harus. Kalau ngomong suka bener. Meninggal ke abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ilmu yang nanti akan saya turunkan. Lihat ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Habisin. Sejak kapan pendengar ngatur pembicara? Sejak kapan mak-mak nyuruh Habib? Habisin. Ya amat sedikit. Ninggalin abdi. Mungkin gara-gara mak jadi error. Meninggalkan abdi. Ningal ka abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, di sini ilmunya. Pasti ada yang bertanya-tanya. Baru kali ini Habib kami mendengarkan penceramah minum minta dilihatin. Saya sayang dengan Bapak Ibu. Saking sayangnya, saya nggak mau ninggalin sesuatu kecuali bermanfaat. Mau tahu nggak kenapa saya suruh liatin? Begini cara Nabi minum. Kanan Nabi yatanafas
Fisyurbi salasa. Nabi kalau minum 3 kali tegukan, 3 kali narik nafas. Apa yang dilakukan Nabi harus kita ikuti, dan itu jadi sunnah. Dan Nabi gak mungkin ngajarin sesuatu kalau gak ada sesuatu manfaat. Ternyata yang menyelidiki manfaatnya orang barat. Orang barat. Orang barat? Orang barat, orang kiri. Orang barat di sana diselidiki apa manfaatnya, apa khasiatnya. Kalau minum gaya Muhammad ada jeda narik napasnya. Mereka menemukan jawaban. Yang minum gaya Nabi panjang umur, badan sehat, lebih lega, gak rentan kena penyakit. Jadi Nabi minum 3 kali tegukan. Nggak pernah loh saya menemukan riwayatnya Nabi minum gaya selebeu. Nggak ada riwayatnya Nabi minum gaya begini. Guduk. Itu gaya Fir'aun. Maka malam ini saya titipkan dulu adab minum dalam Islam. Adab minum ada 5. Ikuti saya. Adab minum ada berapa? 5. Yang pertama, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan kiri. Apalagi tangan orang. Sombong. Kecuali sakit. Yang kedua, minum sambil duduk. Yang ketiga, mau mulai minum, ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, setelah meneguk minum, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kelima, minumnya 3 kali tegukan, 3 kali narik nafas. Pulang dari sini amalkan ya yang 5 tadi. Yang pertama minum pakai tangan. Yang kedua minum sambil duduk. Yang ketiga waktu minum baca apa? Bismillah. Yang keempat setelah minum ucapkan apa? Yang kelima minumnya berapa kali tegukan? Kemarin ada bocah cangkir, datang kopi. Dia lihat kopi sambil berkata, adab minum ada 5. Tukang kopi sudah was-was, orang gila. Yang pertama minum pakai tangan kanan. Diam-diam tukang kopi baru tersadarkan, ini ilmu dari Allah. Catat, dia catat. Yang kedua minum sambil duduk, dicatat lagi oleh tukang kopi. Masya Allah. Yang ketiga mau minum ucapkan basmalah. Tukang kopi makin terharu. Ya Allah, ilmu dihantarkan ke tempat saya. Yang keempat, setelah minum ucapkan hamdalah, dicatat lagi oleh tukang kopi. Ya Rabbana. Yang kelima, 3 kali tegukan. Dia minum kopi selesai, dia langsung pulang lupa bayar. Tukang kopi teriak, yang keenam, bayar dulu. Minum gaya Nabi, pulang gaya Yahudi. Badannya sakit semuanya, datang menghadap Nabi. Ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuh. Ikuti doa ini, kata Nabi. Nabi bimbing dengan doa itu, penyakitnya sembuh. Nanti malam ini saya ajak berzikir. Yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi nanti pegang giginya, yang sakit hati pegang apa aja? Dada. Yang sakit pinggang pegang pinggangnya. Kemarin ada yang lucu, ada jamaah malah pegang dompet. Nanti saya tuntun dengan zikirnya. Siap? Tapi biar zikirnya makin dahsyat, kita niatkan pakai media air ajuan. Dan kita niatkan oleh-oleh buat yang di rumah sedang sakit, kasih anak-anak biar jadi asbab hidayahnya. Dan niatkan ini untuk membantu Palestina. Paling tidak kebaikan kita menghapus keburukan kita. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kalau kemarin kita nggak sangat beli produk Yahudi, dianggap Allah penyumbang Israel, kita beli semua yang berhubungan dengan Palestina, maka kebaikan kita menghapus keburukan kita. Insya Allah. Sallallahu
Sallallahu episode yang kedua. Bapak Ibu, pesan apa yang bisa dipetik dan dipetik dari perjalanan Mi'raj? Yang pertama, ketika Nabi di-Mi'rajkan Allah, Nabi diterbangkan dari mana? Bumi. Naik kemana? Langit. Saya mau tanya, langit itu di bawah apa di atas? Di atas. Yang kompak dong, bawah atau atas? Siapa bilang di bawah? Orang sini bilang atas apa? Luhur. Asar kali, bukan zuhur, asar kali. Sama. Oh luhur. Bilang dong, katanya zuhur. Kalau bawah apa? Handap. Kita pakai bahasa sini. Ketika Nabi di-Mi'rajkan Allah, tahukah kalian perjalanan itu Nabi diterbangkan dari mana? Handap. Bumi. Naik kemana? Luhur. Langit. Pertanyaan saya, dari bawah Nabi naik ke langit, dari bumi, dari handap Nabi naik ke luhur. Pertanyaannya, Nabi lama enggak nongkrong di langit? Lama enggak? Jawabannya enggak. Nabi sebentar. Nabi gak mau lama-lama di atas. Nabi terbayang dengan nasib kita umatnya yang ada di bawah. Ini pesan buat siapapun. Kalau sudah berada di atas, jangan jadi kacang lupa dengan kulitnya. Betul? Kalau sedang di atas, main-main dong ke bawah. Kalau lagi di atas, pikirin dong nasib rakyat yang di bawah. Ini pesan buat siapapun yang jadi pemimpin. Karena maaf pemimpin kita ini kebanyakan pemimpin sekarang kebanyakan kompak dong. Pemimpin sekarang kebanyakan kok jadi begini? Maaf, kalau lagi perlu rakyat baru dideketin. Udah menang kita ditinggalin. Nah, ntar nih sebentar lagi nih, 1 tahun lagi nih, Pilpres, Pilgub dan sebagainya, kelihatan wajah-wajah yang nggak pernah pakai peci nampak, yang nggak pernah pakai serban nampak, yang nggak pernah mau hadir pengajian nanti paling rajin duduk paling depan, yang selama ini dimintai sumbangan nggak ngasih, nanti nggak diminta nyumbang. Leres. Wajah-wajah munafik nanti akan nampak 1 bulan, 1 tahun ke depan. Giliran mobil kada pada turun semua ke bawah. Begitu sudah terpilih, menang, sibuk nongkrong dengan orang-orang di atas saja, tapi tidak peduli dengan orang yang di bawah. Betul? Mereka lupa mereka bisa berada di atas karena kita yang di bawah. Mana mungkin ada orang besar kalau bukan orang kecil yang memperjuangkannya. Mana ada orang bisa berada di atas kalau bukan orang-orang di bawah yang memilihnya. Lihat genteng, kenapa berada di atas? Karena ada yang tiang menahannya. Leres. Nih, mohon maaf, ini namanya masjid. Di masjid ini pasti ada yang dipanggil Pak Imam. Saya pastikan tidak akan ada yang dipanggil Pak Imam kalau bukan karena ada Pak Makmum di belakang. Leres. Saya Ahmad Al-Habsyi nggak mungkin dipanggil Ustaz kalau bukan karena jasa siapa? Bapak Ibu yang masih sudi mendengarkan ocehan saya. Coba kalau saya ngoceh sendirian, orang nggak manggil saya Ustaz, manggilnya apa? Siapa lupa? Bu, pesan Mi'raj pertama ngajarin apa? Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun statusnya, kalau lagi di atas jangan lupakan dengan yang di bawah. Engkau diberikan Allah harta berlimpah, lagi di atas santuni orang miskin di bawah. Engkau diberikan ilmu, jadi ulama besar, ajarkan orang awam yang ada di bawah. Engkau diberikan kekuatan, berada di atas, bantu bela orang-orang lemah yang ada di bawah. Siapapun kita, ketika di atas jangan lupa dengan orang yang di bawah. Itu sebenarnya pesan Mi'raj untuk kita renungi. Alhamdulillah.
Ketika dalam perjalanan Mi'raj Nabi diterbangkan Allah dari mana? Bumi, menembus apa? Sidratil Muntaha. Tempat apa? Tempat yang tertinggi. Tidak ada yang bisa menembusnya. Malaikat saja angkat tangan, ya Muhammad, kalau aku lanjutkan perjalanan ini, aku terbakar. Nabi naik sendirian. Shhh, tempat tertinggi loh. Begitu Nabi turun ke bumi, pertanyaan saya, apakah Nabi patah-patah jadi orang yang merasa tinggi? Mentang-mentang sudah menembus level tertinggi. Nabi tetap tawadu walaupun sudah menembus level tertinggi. Enggak kayak pemimpin sekarang, baru jadi anggota dewan sombong, hello. Baru jadi gubernur sombong, hello. Baru jadi wali kota sombong, hello. Baru jadi presiden sombong, hello. Itu jabatan cuma di dunia doang, 5 tahun belum tentu kepilih kembali. Tapi Nabi pernah tembus level tertinggi, tapi Nabi nggak pernah merasa tinggi. Leres? Leres? Leres. Bahkan dalam perjalanan Mi'raj itu, Nabi dipertemukan dengan siapa? Dengan Allah yang maha tinggi. Tapi begitu Nabi kembali ke bumi, sedikit pun Nabi gak pernah merasa tinggi. Gak kayak kita baru ketemu presiden sombong setahun. Baru kemarin foto dengan Raja Salman sombong setahun. Saya punya teman anggota dewan, mentang-mentang statusnya fotonya di belakang Raja Salman, 1 tahun WA saya gak dibalas. Saya foto dengan Raja Dangdut, saya gak sombong. Leres? Pesan apa yang ingin dititipkan Allah lewat Mi'raj? Hidup jangan sombong. Bapak Ibu, orang sombong tidak akan happy ending hidupnya. Lihat iblis, pelaku sombong yang pertama. Maaf, orang sini bilang sombong, bahasa kampungnya apa? Sombong. Dahulu. Adigung. Gede hulu. Adigung. Ibu, iblis itu sudah pernah masuk surga. Kenapa iblis diusir? Gara-gara gede hulu. Iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gede hulu. Bahkan iblis dipastikan tempat kembalinya neraka. Gara-gara apa? Gede hulu. Kalau iblis pernah masuk surga saja jadi hina, merujuk ke neraka gara-gara gede hulu, kira-kira malu gak kita yang baru tinggal di balai tenda? Udah gede hulu, padahal belum tentu masuk surga. Mencium baunya enggak. Betul? Maka Mi'raj mengajarkan jangan jadi orang gede. Apa yang mau disombongkan di dunia ini apa? Kekayaan. Gak ada apa-apa kita dengan korun. Korun itu emasnya nggak ketampung-tampung. Kemana riwayat korun? Korun ditenggelamkan Allah, dirinya dan hartanya di dalam tanah. Bapak Ibu mau sombong punya jabatan, ayo belajar dari Fir'aun. Kemana Fir'aun? Ditenggelamkan Allah ke laut lepas. Sampai sekarang Allah haramkan semua binatang yang ada di laut merusak menyentuh tubuhnya. Ibu kalau pergi ke Mesir, main ke museumnya, lihat jasa Fir'aun yang ribuan tahun masih utuh. Kenapa? Biar jadi pelajaran. Oh begini orang yang paling sombong, ternyata gak ada apa-apanya. Merasa paling cantik. Aduh, yang namanya kecantikan pertama usia pasti sirna. Ketika Nabi dimi'rajkan Allah, diterbangkan dari bumi, menembus 7 lapis langit. Setiap langit Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi yang lebih senior. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, sampai Nabi Ibrahim di langit ke-6. Mau tahu gak Mi'raj ngajarin apa? Yang muda, boya hormatin yang tua. Ketika setiap Nabi ketemu dengan nabi-nabi senior, Nabi tunjukkan akhlak yang indah. Nabi memberikan salam.
penghormatan kepada yang lebih tua. Ini pesan di balik merah. Wahai anak muda, kalau mau hidupmu berkah, kalau karirmu terus menanjak, jangan lupa hormati orang-orang yang lebih tua. Mimpi masa tuamu nanti akan ada anak muda hormat kepadamu. Kalau nggak masa mudamu, kau hormati dulu orang-orang tua yang ada di sekelilingmu. Leres? Leres? Maaf, saya perlu sampaikan ini karena saya sedih. Beberapa bulan yang lalu ada video yang sempat viral tentang anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu nenek-nenek tua. Yang ada si nenek bukan ditolong, bukan dihantarkan pulang, tapi si nenek ditendang. Terjatuh si nenek, kesakitan, coba bangkit, berlari saking ketakutan. Si nenek menangis. Nonton gak video itu? Nonton videonya? Nih, malam ini saya jujur boleh. Video itu yang ibu tonton sebenarnya kejadiannya persis di depan mata saya. Di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa nolong si nenek karena kejadiannya sekejap, secepat kilat. Walaupun di depan mata saya nggak bisa nolong, Pak. Cuma ngusap dada sambil menangis dan berkata, ya Allah, mau jadi apa Indonesia ke depan? Kalau yang muda saja nggak hormat dengan yang tua, gimana nanti kalau mereka sudah jadi tua? Bukankah anak muda sekarang cikal bakal pemimpin Indonesia ke depan? Saya nggak bisa nolong, Bu, walaupun di depan mata saya. Di depan mata saya betul kejadiannya. Saya kan lagi buka TV, Mas. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Leres? Adakah yang salah omongan saya? Ini teknik ceramah terbaru, Mas. Baru saya bikin. Jadi kalau ada penceramah lain ngikut-ngikut, itu sudah bisa dipastikan copy paste. Bu, Mi'raj mengajarkan yang muda hormati yang tua. Saya titipkan hadis Nabi buat anak-anak muda malam ini. Ma min syabin yukramu syaikhan lisinnihi illa qayyadallah may yukrimuhu inda sinnihi. Kata Nabi, kalau ada anak muda, masa mudanya sudah hormat kepada yang lebih tua, satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau ada anak muda, masa mudanya sudah zalim, apalagi kepada ayah ibunya, maka nanti ketika dia sudah jadi tua, Allah siapkan anak cucunya akan membalas semua kezaliman masa lalunya. Maka saya titipkan pesan cinta buat anak-anakku. Nah, muliakan orang-orang tua. Hidupmu akan dimuliakan Allah. Mimpi besok kita mati, anak cucu kita akan mendoakan kita. Kalau kita nggak pernah mendoakan orang-orang tua kita, maka malam ini saya pastikan Bapak Ibu, demi Allah kita akan sadar orang tua kita itu mahal. Nanti kalau jenazahnya sudah berada di hadapan mata kita. Di masa kecil, orang tua, ayah kita sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang menggendong jenazahnya. Di masa kecil, ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kalau kita pernah menciptakan tangisan di wajah mereka karena kesombongan dan kedurhakaan kita. Ingat, bukaul walidain minal umum, tangisan orang tua yang kita keluarkan, kita ciptakan, membuat kita dipandang menjadi anak durhaka di hadapan Allah. Malam ini saya ajak Bapak Ibu, biar keluar dari masjid ini kita diangkat semua kesialan hidup kita. Mau? Biar keluar dari masjid ini keberkahan ditambah. Saya ajak bermuhasabah sama-sama. Mau? 1-2 menit ke depan saya ajak semuanya tutup mata, tundukkan kepala, semua bayangkan wajah ayah ibunya. Kita bayangkan semua dosa-dosa masa lalu yang pernah kita lakukan kepada ayah ibu kita. Kita menangis malam ini menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, tausiahnya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu. Nah, sekarang aku pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.